Jadi dia itu karena posisinya ada di dekat liang lahat, dia itu melihat jenazah Wardi ini tiba-tiba ada flek hitam. Jadi kain kafan yang putih bersih tiba-tiba muncul flek hitam, dan lama-kelamaan kain kafan yang putih itu jadi hitam. Nah, setelah si Wardi ini meninggal, ternyata kampung ini gempar. Banyak warga itu yang mengaku didatengin sosok pocong, tapi pocong ini hitam. Nah, orang-orang sekitar itu menyebutnya pocong ireng. Pocong ini semua berwarna hitam dan semuanya itu menjilati tubuh dari Pak Waryo. Tapi waktu itu Pak Waryo ini nggak bisa gerak sama sekali. Jadi ketika semua pocong ini menjilati tubuh Pak Waryo itu nggak bisa gerak. Dan kejadian itu terus-menerus terjadi sampai 14 hari berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai cerita, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan mungkin pada saat ini sedang sakit atau mungkin sedang dalam masalah, kami semua berdoa supaya kalian semua dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada masalah, semoga segera diberi jalan keluar, dan jika sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi cerita ini teman-teman dikirim oleh Sobat Kembara yang dia sendiri ini memakai nama samaran. Jadi dia pakai nama samaran Ian. Dia cerita kejadian ini dialami Ian pada waktu Ian ini masih duduk di bangku SD. Kira-kira waktu itu Ian ini kelas 5 SD. Jadi dia tinggal di satu desa yang nama desanya ini Desa S di daerah Jawa Tengah. Nah, Ian sendiri tinggal di sana bersama kakek dan neneknya dan juga satu orang adik mamanya, yaitu omnya Ian. Nah, selama tinggal di sana, Ian ini diperlakukan baik dengan kakek dan neneknya, sedangkan kedua orang tua Ian itu kerjanya di Jakarta. Nah, ada satu adiknya Ian yang paling kecil, itu juga ikut orang tuanya ke Jakarta. Ian itu punya satu teman. Temannya ini namanya Wardi. Dan Wardi sendiri adalah anak terakhir dari 5 bersaudara, anak dari Pak Waryo. Jadi Pak Waryo ini punya 5 orang anak, dan anak terakhirnya yang bernama Wardi itu seumuran dengan Ian. Sekolahnya juga satu sekolah dengan Ian, dan pada saat malam itu Ian dan Wardi itu ngikut les-lesan atau les privat di salah satu tempat di sana. Nah, Pak Waryo sendiri itu dikenal orangnya itu pekerja keras. Nggak tahu kenapa Pak Waryo ini kalau ada pekerjaan selalu diambil. Pada waktu itu Pak Waryo ini kerja sebagai kuli bangunan pada saat pagi hari, dan malam harinya
Pak Wario itu jadi hansip. Nah, ketika ada kerja serabutan lainnya, misalnya ada lowongan untuk mengerjakan kebun, Pak Wario ini langsung buru-buru ikut pekerjaan itu. Nah, banyak orang yang bilang, karena ada orang-orang yang dengar sendiri dari Pak Wario itu sudah lama sekali pengen kaya. Sampai-sampai anak Pak Wario yang nomor 1 dan nomor 2, mereka ini merantau ke Jakarta untuk kerja di sana. Karena saking pinginnya Pak Wario ini cepat kaya. Nah, suatu ketika, seperti biasa, Ian dan Wardi dan juga teman-teman yang lain ini berangkat sekolah bareng. Ketika pulang sekolah, mereka biasanya main sebentar, dan malam harinya, mereka ini les bareng. Nah, waktu itu pada suatu hari, tiba-tiba si Wardi ini bilang, waktu pulang sekolah, mereka ngobrol, Wardi bilang bahwa bapaknya ini sudah nggak pulang, hampir 2 minggu lebih. Nah, sebenarnya si Ian ini sudah tahu dari kakek dan neneknya bahwa Pak Wario itu kerja keluar kota dan hampir 2 minggu. Jadi tetangga-tetangga yang ada di sana ini nggak tahu Pak Wario di luar kota itu kerja apa. Mereka nggak ada yang tahu. Dan tetangga-tetangga ini nggak ada yang tahu kemana Pak Wario itu pergi. Jadi pada waktu si Wardi ini bilang ke Ian sebenarnya sudah tahu, tapi untuk menghibur si Wardi, Ian cuman bilang, ya sudah, kalau memang kamu kesepian di rumah, kamu main aja ke rumahku. Nah, setelah kejadian itu ternyata 2 hari kemudian Pak Wario ini pulang. Jadi karena Pak Wario pulang, tetangga-tetangga akhirnya cari tahu dari mana Pak Wario. Ternyata waktu itu Pak Wario nggak cerita apapun. Yang Pak Wario cerita bahwa selama hampir 2 minggu lebih itu Pak Wario cari kerja di luar kota. Dan jaraknya ini cukup jauh dari kota S tersebut. Nah, ternyata pada waktu itu ketika pulang sekolah, Ian sama Wardi ini bareng-bareng pulang, dan waktu itu mereka janjian untuk les malam harinya. Sekitar jam 6:30 malam, Ian pun jemput si Wardi. Mereka berangkat les bareng, dan sekitar sebelum jam 9 itu mereka sudah pulang. Nah, pada waktu itu si Wardi ini sempat pamit juga ke Ian. Ian, jangan lupa ya, besok jemput aku, kita berangkat ke sekolah bareng-bareng. Ya udah, aku pulang dulu ya. Mereka pun pulang. Nah, ternyata belum lama, belum setengah jam kemudian, tetangga-tetangga ini heboh, keluar semua. Termasuk Ian dan juga kakek neneknya ini keluar. Iku loh, kancamu Wardi. Nah, karena orang-orang ini bilang bahwa Wardi, Ian pun langsung lari ke rumah Wardi. Ternyata di sana ini sudah banyak orang. Dan di depan si Wardi itu ada bapaknya. Ternyata waktu itu Wardi ini sudah kejang-kejang. Sampai tetangga ini bingung. Ini langsung dibawa ke rumah sakit aja, Wardi ini terus kejang. Sementara tetangga-tetangganya ini nggak berani menangani. Jadi mereka semua ini panik dan cuma mondar-mandir melihat. Dan nggak lama kemudian ternyata Wardi ini meninggal. Nah, dari situlah si Ian ini juga bertanya-tanya. Padahal tadi kita sudah janjian besok mau berangkat sekolah bareng. Dan setahu Ian, Wardi ini nggak sakit apapun dan nggak pernah mengeluh punya sakit. Jadi waktu itu ketika Wardi meninggal secara mendadak, Ian itu juga panik. Apalagi waktu itu usia dia masih kelas 5 SD. Nah, setelah kejadian itu langsunglah tetangga-tetangga ini menuju ke rumahnya Wardi. Wardi pun langsung dimandikan, dikafankan, dan malam itu juga si Wardi ini dimakamkan. Nah, pada saat di pemakaman inilah Ian itu sempat menyaksikan. Jadi dia itu karena posisinya ada di dekat liang lahat, dia itu melihat jenazah Wardi ini tiba-tiba ada flek hitam. Jadi kain kafan yang putih bersih, tiba-tiba muncul flek hitam, dan lama-kelamaan kain kafan yang putih itu jadi hitam. Nah, disitulah Ian dan temennya ini langsung jerit kaget. Begitu si Ian ini jerit, orang-orang yang ada di sana itu juga lihat, loh kenapa? Nah, karena waktu itu Ian ini masih shock, dia itu nggak bisa ngomong apapun. Nah, setelah kejadian itu Ian pulang dan dia cerita ke temennya, kowe ndelok ra, kain kafani kok dadi ireng, kain kafani Wardi. Nah, ternyata temennya ini juga melihat. Nah, begitu Ian sampai rumah, ceritalah Ian ke kakek dan neneknya bahwa waktu itu di pemakaman Ian ini melihat langsung kain kafannya Wardi itu tiba-tiba berubah menghitam. Ternyata waktu itu Ian ini juga cerita ke kakek dan neneknya, pada waktu memandikan jenazah, ini bapaknya Wardi, Pak Wario itu nggak ikut memandikan. Begitupun pada saat sholat jenazah,
Pak Waryo itu nggak ikut menyolatkan anaknya. Nah, keesokan harinya ternyata kakek dan neneknya Ian ini juga mendapat kabar yang sama dari tetangga-tetangganya. Bahwa waktu itu tetangga-tetangga ini juga menyaksikan ketika jenazah Wardi ini dimandikan, itu Pak Waryo nggak ada di situ. Nggak tahu kemana Pak Waryo, yang jelas Pak Waryo nggak ikut memandikan jenazah anaknya. Dan pada saat menyolatkan jenazahnya Wardi, di situ Pak Waryo ini juga nggak ikut menyolatkan. Nah, disitulah kakek dan neneknya Ian ini semakin yakin dan semakin percaya bahwa Wardi waktu itu memang nggak disolatkan oleh bapaknya. Nah, setelah si Wardi ini meninggal, ternyata kampung ini gempar. Banyak warga itu yang mengaku didatengin sosok pocong, tapi pocong ini hitam. Nah, orang-orang sekitar itu menyebutnya pocong ireng. Nah, beberapa hari setelah itu, ada tetangga lagi yang laporan. Kita sebut namanya Pak Sigit. Pak Sigit ini keluar ke depan teras sambil kipas-kipas cari angin. Nah, pas waktu Pak Sigit ini noleh ke arah kanan, di situ dia ngelihat ada sosok yang mencurigakan. Jadi sosok ini seperti sosok anak-anak. Dia itu wajahnya hitam legam dan jongkok di depan rumahnya orang sambil menjilat-jilat sesuatu. Nah, karena Pak Sigit ini juga penasaran, ini jam segini siapa? Kok di depan rumahnya Pak Bambang? Seperti itu gelagatnya. Pak Sigit awalnya mengira ini maling. Begitu Pak Sigit ini mendekat, Pak Sigit itu langsung shock. Jadi Pak Sigit itu kaget, ternyata sosok ini adalah sosoknya Wardi. Dan waktu itu Wardi ini nggak tahu kenapa tiba-tiba jilat-jilat sandal di depan rumah Pak Bambang. Jadi Pak Sigit ini nggak banyak omong, beliau pun langsung kembali pulang ke rumah. Nah, keesokan harinya, sebelum Pak Sigit ini cerita, ternyata ada kabar bahwa Pak Bambang ini kehilangan harta bendanya. Perhiasan emas yang disimpan di dalam lemari itu hilang. Ada juga laporan dari istri Pak Bambang, waktu itu istri Pak Bambang ini nyimpen uang yang nggak terlalu banyak, itu juga hilang. Nah, jadi waktu itu Pak Sigit ini langsung menghubungkan kejadian yang waktu itu dilihat oleh Pak Sigit. Bahwa waktu itu Pak Sigit ini ngelihat sosoknya Wardi. Tapi apa hubungannya? Wardi itu kan sudah meninggal. Kok bisa waktu itu dia jilat-jilat sandal di depan rumah Pak Bambang, dan tiba-tiba keesokan harinya Pak Bambang ini kehilangan hartanya. Jadi waktu itu Pak Sigit ini sempat cerita ke istrinya, belum cerita ke tetangga-tetangga yang lain. Nah, ternyata beberapa hari kemudian ada juga laporan dari warga. Nggak seperti Pak Sigit, si orang ini cerita ke semua orang bahwa malam itu dia ngelihat sosoknya Wardi. Wardi itu tiba-tiba duduk jongkok di depan rumahnya orang dan sambil menjilat-jilat sesuatu. Ternyata begitu dideketin, mereka pastikan betul sosok Wardi ini yang wajahnya hitam itu, ini jilat-jilat sandalnya orang yang ada di sana. Nah, anehnya keesokan harinya orang ini juga mengaku kalau dia kehilangan sesuatu. Nah, gemparlah berita ini bahwa ada sosok pocong ireng dan juga ada sosoknya Wardi ini berkeliaran. Dan pengakuan dari orang-orang ini, termasuk dari Pak Sigit juga, akhirnya beliau juga membuka ke orang-orang yang lain bahwa beliau itu memastikan yang dilihat ini adalah sosoknya Wardi. Nah, ketika berita ini gempar, Ian itu pun tahu, Ian dengar tentang cerita itu. Sampai suatu ketika Ian ini pergi les. Seperti biasa dia pergi ke tempat les, sampai waktu itu ada PR yang harus dikerjakan. Jadi Ian ini pulang dari tempat les sekitar jam 10 malam bersama satu orang temannya. Karena untuk menuju ke rumah Ian dan ke rumah temannya ini melewati gang-gang sempit. Jadi Ian itu agak takut karena dengar berita tentang Wardi yang gentayangan di kampung itu. Nah, Ian ini sempat bilang ke temannya, "John, kowe rawat dia apa? Kok awak dhewe nek ketemu Wardi piye?" "Wah, ya wis, lewat jalan kuno ae, ojo lewat sing kuno. Nek dalan kuno kuwi Wardi tau neng kuno," jarine. "Lewat jalan kuno ae." Mereka pun ambil jalan sempit. Begitu mereka melewati gang dan belok ke arah kanan, tiba-tiba Ian dan temennya ini ngelihat sosok Wardi itu jongkok sambil jilat-jilat sandal. Di situlah Ian dan temennya nggak bisa ngomong apapun dan mereka berdua ini langsung pingsan. Subuh harinya, waktu itu ada orang yang mau berangkat ke masjid. Ian dan temennya dibangunkan, Le, ngopo kok turu kene?" Ian pun bangun. Nah, karena Ian dan temannya ini masih takut, dia langsung pegangan ke bapak-bapak itu. Dia cerita bahwa malam itu dia ketemu sosok Wardi. Dan posisinya sama, waktu itu Wardi ini jilat-jilat sandal. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya Ian ini nggak berani datang ke tempat les. Karena dia masih takut. Nah, beberapa hari setelah itu,
banyak tetangga ini yang juga curiga dengan gelagat dari Pak Waryo. Setelah kejadian beberapa warga itu yang mengalami kehilangan harta, ternyata di sisi lain Pak Waryo itu malah semakin banyak membeli barang-barang. Jadi pada saat setelah Pak Bambang itu kehilangan harta bendanya, keesokan harinya Pak Waryo itu beli sepeda motor baru. Dan beberapa hari kemudian Pak Waryo beli mesin cuci baru, beli kulkas, dan beli TV baru. Semua benda-bendanya ini baru. Nah akhirnya dari situ tetangga-tetangga ini menghubung-hubungkan, apa mungkin Pak Waryo ini melakukan guna-guna atau ilmu hitam dan semacamnya. Tapi di satu sisi lain mereka ini juga nggak punya bukti. Nah singkat cerita, 1 tahun kemudian Pak Waryo ini dapat berita bahwa anak pertamanya yang merantau ke Jakarta itu meninggal karena dibunuh orang yang tidak dikenal. Dan nggak lama setelah itu, jenazah anaknya ini diantar oleh anak keduanya yang juga ada di Jakarta. Ternyata dalam perjalanan ketika naik ambulan ini mengalami kecelakaan. Dan pada saat yang bersamaan, anak Pak Waryo yang nomor 2 itu meninggal. Tapi anehnya, supir ambulan ini nggak ikut meninggal, hanya luka parah di bagian kaki. Nah setelah kejadian itu, tetangga ini juga akhirnya bertanya-tanya lagi, kok bisa bertubi-tubi anak Pak Waryo ini meninggal? Nah, ketika jenazah anak Pak Waryo ini dibawa ke rumah duka, seperti biasa, kedua anak Pak Waryo yang meninggal itu jenazahnya dimandikan. Nah, lagi-lagi tetangga-tetangga ini melihat Pak Waryo ini nggak ikut memandikan kedua jenazah anaknya. Nah, itulah yang jadi pertanyaan warga, dan setelah itu ketika jenazah anak-anaknya ini disolatkan, Pak Waryo juga nggak ikut menyolatkan jenazah anak-anaknya. Dan ketika dimakamkan, waktu itu Ian ini nggak berani ikut ke pemakaman. Ternyata banyak laporan dari warga ketika mereka pulang dari pemakaman itu, mereka ini bilang bahwa jenazah anak-anak Pak Waryo itu tiba-tiba kain kafannya itu berubah jadi hitam. Dan itu yang melihat bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang yang melihat jenazah anak Pak Waryo itu kain kafannya berubah jadi hitam. Nah disitulah warga ini mulai ketakutan. Nah ternyata benar, di kampung ini kemudian diteror sosok pocong ireng. Nah sampai-sampai banyak orang dari desa lain ini yang kemudian dengar tentang teror pocong ireng di desa tersebut. Nah akhirnya berita ini pun menyebar kemana-mana. Dan teror pocong ireng ini sampai berlangsung hampir 1 bulan lebih. Nah karena saking seringnya teror ini terjadi dan menimpa masyarakat yang ada di sana, akhirnya ada usulan dari beberapa tokoh yang ada di sana untuk menghadirkan santri-santri yang ada di pondok pesantren. Mereka semua diundang untuk doa bersama di sana selama 1 bulan penuh. Nah akhirnya doa bersama ini pun dilakukan. Jadi setelah habis maghrib, santri-santri ini pun datang bersama warga semua, mereka berdoa bersama supaya mereka terhindar dari gangguan-gangguan pocong hitam itu. Nah kejadian itu berlangsung sampai terus-menerus sampai 1 bulan penuh. Dan setelah doa bersama itu dilakukan selama 1 bulan penuh, nggak ada teror-teror lagi. Nah warga pun mulai lega. Ternyata ada laporan dari tetangga yang mengatakan bahwa Pak Waryo ini mulai sakit-sakitan. Beliau cuma terbaring di tempat tidur, dan setiap hari ini cuma bisa makan di tempat tidur. Selalu seperti itu. Sampai pada akhirnya sekitar 2 bulan kemudian Pak Waryo ini pun meninggal. Banyak tetangga ini yang nggak mau ngurusi jenazah dari Pak Waryo. Tapi ada juga tetangga-tetangga yang masih simpatik, masih kasihan dengan Pak Waryo. Akhirnya mereka uruslah jenazah dari Pak Waryo. Jenazah ini dimandikan, kemudian dikafankan, dan pada saat pemakaman itulah mereka semua ini mencium bau busuk yang menyengat sekali. Sampai-sampai mereka itu nggak tahan. Hampir-hampir waktu itu mereka ini semua berlarian mau keluar dari pemakaman. Jadi cepet-cepetan lah jenazah dari Pak Waryo ini dimasukkan liang lahat, langsung dikuburkan, dan warga langsung pulang kembali ke rumah masing-masing. Nah pada satu hari, Ian ini posisinya ada di rumah karena waktu itu dia libur sekolah, dan kakek dan neneknya ini kedatangan tamu. Ternyata tamu ini adalah Pak Dibyo. Nah, Pak Dibyo ini adalah tetangga dari Pak Waryo, dan Pak Dibyo ini dikenal dekat sekali dengan Pak Waryo. Waktu itu tiba-tiba Pak Dibyo ini bilang ke kakek dan neneknya Ian. Karena Ian ini juga waktu itu ada di ruang tamu, Ian juga ikut dengerin. Pak Dibyo itu sambil ketakutan cerita ke kakek dan neneknya Ian. Kula niku wedi kok, Mbah. Lho wedi ngopo, Dibyo? Soale kula niku sing nyarano Waryo. Nyarano apa to? Kakek dan neneknya ini masih belum paham. Akhirnya disinilah Pak Dibyo itu cerita tentang semua yang dialami oleh Pak Waryo. Jadi ceritanya,
Hampir beberapa hari sekali, Pak Waryo ini selalu nongkrong dengan Pak Dibyo. Nah, dari situlah Pak Wiryo ini cerita semua tentang kesehariannya kepada Pak Dibyo. Jadi Pak Dibyo ini sering mendengar keluh kesah dari Pak Waryo, termasuk beberapa hal yang menyangkut tentang ekonomi dari Pak Waryo. Sampai-sampai satu ketika Pak Waryo ini bilang ke Dibyo, "Lah yo Dibyo, aku ini loh, sudah kerja segala macam, ini tak lakuin, itu tak lakuin, kerja serabutan juga tak jalani, anak-anakku kerja di Jakarta juga, mereka kerja keras di sana. Tapi aku ini yo, keadaanku yo kayak gini terus, aku ini nggak kaya-kaya Dibyo." Nah, Dibyo ini karena merasa kasihan juga dengan Waryo. Disitulah Pak Dibyo ini menyarankan ke Pak Waryo, "Yo, kalau memang kamu gini terus, mengeluh-mengeluh terus, percuma kamu mengeluh sama aku. Aku punya kenalan. Kalau kamu mau tak antar ke sana." "Kenalan apa itu? Kerjanya apa?" "Ini bukan masalah kerjaan. Kamu tak kenalin sama orang pinter." Nah, mendengar pernyataan dari Pak Dibyo, Pak Wiryo ini seketika langsung mau. Hari itu juga mereka pun berangkat, diantarlah oleh Pak Dibyo menuju ke satu tempat. Di situ, Pak Wiryo ini dikenalkan oleh Pak Dibyo pada satu orang lelaki tua, namanya Mbah Rejo. Pada waktu di rumah Mbah Rejo inilah, Mbah Rejo ini menjelaskan semua. "Lek kue pengen suge, gampang corone, tapi syaratnya ki susah. Kue wis siap ora ngelakoni iki kabeh?" Waktu itu Pak Waryo langsung seketika mengatakan, "Siap Mbah, kulo siap Mbah, kulo bosen urip melarat Mbah." Nah, akhirnya Pak Waryo ini pun dipersilakan masuk ke satu ruangan. Pak Dibyo ini awalnya masuk. Di situ, Pak Dibyo ini sempat melihat sekilas ritual yang dilakukan oleh Pak Wiryo. Mbah Rejo ini memakaikan kain kafan persis seperti dipocong pada Pak Waryo. Dan Pak Waryo disuruh berbaring waktu itu. Jadi Mbah Rejo ini bilang ke Pak Waryo, "Kowe kudu nglakoni iki sampai 14 dino." Itulah yang diketahui oleh Pak Dibyo. Selanjutnya Pak Dibyo ini nggak tahu apapun. Karena waktu itu Pak Waryo ini sempat bilang ke Pak Dibyo, "Dibyo, kowe mulai wae. Kamu pulang aja dulu. Nanti kalau ritualku ini berhasil, kamu tak kasih bagian." Akhirnya Pak Dibyo ini pun pulang. Dan nggak tahu menahu tentang Pak Waryo ini seperti apa. Jadi ketika Pak Waryo nggak pulang hampir 2 minggu lebih, Pak Dibyo itu tahu di mana Pak Waryo sebenarnya. Tapi Pak Dibyo nggak mau ngomong ke tetangga-tetangga. Nah, setelah 2 minggu lebih berjalan, Pak Waryo pulang. Dan yang dituju pertama kali adalah rumah Pak Dibyo. Karena Pak Dibyo ini juga penasaran, Pak Dibyo pun tanya, "Gimana? Kamu ngelakuin apa aja di sana?" Barulah Pak Waryo ini cerita. Pada waktu Pak Waryo ini dipocong dan dia dimandikan kembang 7 rupa, dia itu disuruh tidur oleh Mbah Rejo. Dan setiap kali Pak Waryo ini tidur, tiba-tiba dia didatengin sosok pocong. Pocong ini datang satu persatu, sampai kemudian ada satu ruangan full ini pocong hitam semua. Pocong ini semua berwarna hitam dan semuanya itu menjilati tubuh dari Pak Waryo. Tapi waktu itu Pak Waryo ini nggak bisa gerak sama sekali. Jadi ketika semua pocong ini menjilati tubuh Pak Waryo itu nggak bisa gerak. Dan kejadian itu terus-menerus terjadi sampai 14 hari berturut-turut. Di hari terakhir itu, kain pocong yang dipakai Pak Waryo itu, yang tadinya putih, tiba-tiba menjadi hitam semua. Nah, dari situlah Pak Waryo itu juga agak kaget. Tapi ternyata Mbah Rejo waktu itu bilang ke Pak Waryo, "Wis yo, kowe wis ngomong ning awal, nek kowe iku siap. Kowe kudu siap nanggung resiko nih kabeh." Nah, karena Pak Waryo ini sudah bilang dari awal kalau dia siap, dia pun bilang ke Mbah Rejo, "Nggih Mbah, kula siap Mbah." Pulanglah Pak Waryo. Ternyata ketika Pak Waryo ini pulang, dia itu ngelihat anaknya si Wardi itu tiba-tiba kejang. Jadi Pak Waryo ini belum tahu kenapa anaknya itu kejang. Dan ketika Wardi ini meninggal, barulah Pak Waryo itu sadar bahwa inilah yang dimaksud tumbal dari pesugihan tersebut. Nah, karena Pak Waryo itu sudah terlanjur basah, dia sudah terlanjur mengikuti ritual pesugihan itu, dan ritual ini nggak bisa digagalkan. Jadi Pak Waryo waktu itu nggak menyesal sama sekali ketika anaknya meninggal. Nah, dari situlah ketika mendengar cerita dari Pak Waryo, Pak Dibyo itu awalnya juga agak kaget. Tapi beberapa hari kemudian, setelah anaknya Pak Waryo itu meninggal, nggak lama setelah itu ketika Pak Waryo membeli banyak barang, Pak Waryo itu ngasih uang ke Pak Dibyo. Disitulah Pak Dibyo ini ikut seneng. Ternyata dia dapat bagian.
Dan gak lama kemudian, setelah beberapa hari setelah itu, Pak Dibyo ini dapat bagian lagi dari Pak Waryo. Nah, akhirnya Pak Dibyo ini juga ikut senang. Dan sampai puncak-puncaknya, ketika Pak Waryo ini sendiri meninggal, Pak Dibyo sudah mulai merasa gelisah. Karena hampir setiap malam, Pak Waryo itu datang, manggil-manggil namanya Dibyo. Karena Pak Dibyo ini sudah takut, dia tahu kalau itu adalah suaranya Pak Waryo, Pak Dibyo itu sama sekali nggak mau keluar. Karena dia benar-benar takut. Dan di malam selanjutnya, Pak Dibyo ini mendengar lagi suara dari Pak Waryo. Manggil-manggil namanya. Dibyo, Dibyo, terus seperti itu. Sampai pada akhirnya, Pak Dibyo ini nggak tahu dia harus cerita kemana lagi. Nah, satu-satunya orang yang dituakan oleh Pak Dibyo adalah kakek dan neneknya Ian. Dari situlah Pak Dibyo cerita semuanya ke kakek dan neneknya Ian tentang kejadian yang dialami oleh Pak Waryo dan juga Pak Dibyo. Nah, pada satu saat, Pak Dibyo ini makan malam sendirian. Tiba-tiba Pak Waryo ini berdiri persis di sampingnya Pak Dibyo. Sampai-sampai Pak Dibyo itu nggak bisa ngomong sama sekali dan dia ketakutan. Nah, malam selanjutnya seperti itu. Hampir setiap malam Pak Waryo itu selalu datang dan selalu nakut-nakutin Pak Dibyo. Sampai-sampai Pak Dibyo itu stres. Nah, sampai waktu pun berjalan, orang-orang itu semakin kasihan dengan Pak Dibyo. Karena Pak Dibyo ini menunjukkan gelagat yang aneh. Hampir setiap pagi, Pak Dibyo itu keluar sambil nyapa-nyapa tetangga. Hal itu nggak biasa dilakukan oleh Pak Dibyo. Jadi banyak tetangga-tetangga ini yang mengira Pak Dibyo ini stres. Jadi setiap pagi, setelah subuh, Pak Dibyo itu keluar bawa sapu, bawa cikrak. Jadi kotoran-kotoran ini disapu oleh Pak Dibyo. Sampai-sampai ketika ada daun yang jatuh, langsung disapu oleh Pak Dibyo. Jadi benar-benar Pak Dibyo itu kayak orang yang aneh. Dan setiap kali ada orang yang lewat disapa oleh Pak Dibyo. Dan gelagatnya itu selalu aneh. Kadang-kadang beliau itu ketakutan sendiri. Sampai terus seperti itu. Nah, saking seringnya Pak Dibyo ini bersih-bersih kampung. Setiap kali ada sampah selalu dibersihkan oleh Pak Dibyo. Pak Dibyo ini akhirnya dapat gelar duta kebersihan di kampung tersebut. Nah, sampai hari ini, Pak Dibyo ini masih tinggal di kampung tersebut dengan kondisi yang seperti itu. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Ian kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ian yang telah mengirimkan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.